Ya, selamat datang di channel Berkat lagi teman-teman. Baik, nah kali ini kita akan membahas informasi tentang dalam akademik. Nah, jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang beasiswa. Di mana dalam barusan telah saya dapat informasi bahwa ada beasiswa yang bukan hanya dalam bentuk nasional tetapi secara internasional. Nah, jadi ini teman-teman bukan hoax. Kalau ada yang bilang hoax, ini hoax bukan, tapi ini betul-betul adalah beasiswa dari GYA, artinya Global Youth Action. Nah, ini beasiswanya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kali ini saya akan memperkenalkan beasiswa ini kepada teman-teman, siapa tahu bisa membantu dan bisa menolong kita dalam melakukan setiap kegiatan aktivitas dalam akademik kita. Nah, ini teman-teman, berikut kita akan membahas bagaimana beasiswa ini dan seperti apakah dia. Maka silakan ikuti channel ini teman-teman. Sebelumnya dulu silakan dulu subscribe, like, komen, dan share. Nah, jangan lupa loncengnya teman-teman agar beberapa informasi atau hal-hal baru yang akan kita sampaikan bisa teman-teman dapat melalui channel kita ini. Oke teman-teman, langsung saja. Nah, di sini ada teman-teman, silakan buka, nanti saya kasih di deskripsi. Nanti teman-teman lihat di deskripsi ya. Ada di sini linknya. Nah, ada di situ link daftar, ada link download panduan, ada waktu pendaftaran sudah diterapkan di sini teman-teman. Nah, langsung saja teman-teman, saya sudah download panduan, maka langsung saja lihat nanti di deskripsi, kita cek bagaimana panduan di beasiswa GYA ini. Oke. Nah, ini dia teman-teman, panduan beasiswa Global Youth Action. Nah, ini dia, maka masuk pada pendahuluan. Nah, apa sih Global Youth Action ini teman-teman atau GYA? Ini adalah organisasi pemuda ya. Coba diperhatikan bahwa pemuda yang dapat menciptakan kolaborasi ya, kolaborasi antara gerakan pemuda di Indonesia dengan dunia. Nah, ini secara global teman-teman ya, serta mengkampanyekan Sustainable Development Goals. Nah, dan ini berperan sebagai wadah untuk meningkatkan potensi anak muda teman-teman. Nah, kami mengadakan kegiatan-kegiatan internasional dengan tujuan. Nah, ini tujuannya agar meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa yang meningkatkan mereka untuk dapat bersaing secara global. Kegiatan tersebut diantaranya memungkinkan mereka untuk dapat bersaing secara global. Nah, secara global yang diantaranya adalah komparatif studi 3 countries, Malaysia, Singapura, and Thailand teman-teman ya. Nah, nanti silakan dibaca tentang panduan di pendahuluan teman-teman. Tapi langsung saja, bagaimanakah bantuan biaya pendidikan ini, seperti apa dan sebesar apa? Nah, kita coba cek teman-teman. Nah, bantuan biaya pendidikan di sini teman-teman untuk tingkat SMK, SMA, MA sederajat sebesar Rp300.000 per bulan per semester teman-teman. Nah, ada bantuan dari GYA ini. Nah, untuk mahasiswa ya, untuk mahasiswa sebesar Rp600.000 per bulan per semester juga. Nah, untuk mahasiswa ini ada dua nanti bagian. Yang pertama, untuk beasiswa yang berprestasi dan untuk beasiswa yang tidak mampu. Nah, ini teman-teman, nanti kita akan lihat bagaimanakah persyaratan-persyaratannya untuk SMK dan untuk mahasiswa. Nah, seterusnya, apa lagi tujuan dari beasiswa ini, yaitu yang dimana kegiatan yang dapat mendukung Sustainable Development Goals. Dan ini teman-teman, saya katakan tadi bahwa ini untuk mendukung kinerja pemuda bukan hanya secara nasional tetapi secara internasional. Jadi ini untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan mahasiswa, siswa-siswi untuk meningkatkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, seterusnya teman-teman, ada kelas eksklusif,
ada TESERS, beasiswa GYA, ada dan juga berkesempatan mengikuti program Global Youth Action baik nasional maupun internasional. Nah, ini pastinya ada nanti program-program lain dan kita berkesempatan untuk berpeluang untuk mendapat beberapa program-program lain dan untuk relasi pemuda nasional maupun internasional. Nah, langsung teman-teman bagaimana selanjutnya? Nah, ini kategori beasiswanya. Ada beasiswa SMA, SMK, SMA sederajat, beasiswa mahasiswa berprestasi seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, beasiswa mahasiswa kurang mampu. Nah, ini persyaratan umum. Persyaratan umum bagi kita yang mendaftar. Pertama, warga negara Indonesia teman-teman ya. Warga negara Indonesia. Siswa aktif SMA, SMK, MA sederajat. Mahasiswa aktif semua jurusan. D3, D4, S1 bisa teman-teman ya. Bagi teman-teman mau D3, dia D4 atau S1 bisa. Jadi tidak ada terkecuali. Tidak ada minimal nilai rapor atau IPK. Jadi ini tidak menentukan bahwa nilaimu rata-rata di atas yang lebih bagus atau maksudnya ya mungkin rata-rata 3, lebih ke atas, maka tidak menentukan teman-temannya seperti persyaratan dari beasiswa pemerintah misalnya bidik misi harus rata-rata 3,0 ke atas, tapi di sini tidak karena kita berkesempatan untuk beasiswa kurang mampu. Tetapi bagi teman-teman yang beasiswa mahasiswa berprestasi dan layak, ada aturan yang dimana ya perlu ada IPK juga yang membuktikan atau nilai rapor yang membuktikan bahwa teman-teman itu punya prestasi. Nah, mahasiswa juga yang sudah menerima beasiswa pemerintah ataupun swasta diperbolehkan mendaftar. Nah, ini teman-teman, kalau kita mau mendaftar di sini maupun yang sudah pernah menerima bantuan dari pemerintah melalui beasiswa, maka tidak terkecuali. Kita bisa mendapatkannya teman-teman melalui GYA atau Global Youth Action. Nah, oke teman-teman, langsung saja bagaimana berkas administrasi. Silahkan perhatikan, silahkan ikuti teman-teman, ini dia. Pertama, untuk beasiswa untuk SMA, SMK, MA sederajat, maka yang perlu dilengkapi adalah kartu pelajar. Itu yang pertama ya. Kartu pelajar bagi teman-teman SMA, SMK sederajat yang tidak punya kartu pelajar segera diurus di sekolah masing-masing ya. Untuk kedua, scan nilai rapor semester terakhir. Artinya kalau teman-teman sekarang berada di kelas 2 misalnya, maka silakan di scan di semester 2 ya. Jadi yang terakhir ya teman-teman. Seterusnya yang ketiga, sertifikat kegiatan akademik maupun non akademik. Artinya di sini mungkin ada sertifikat secara akademik, maksudnya dari sekolah kamu ada sertifikat yang sudah diberikan kepadamu karena kamu mempunyai kemampuan atau keahlian tertentu, maka teman-teman layak untuk mendapatkannya, maka itu boleh teman-teman. Dan juga secara non akademik bisa. Misalnya dalam sertifikat, misalnya dalam seminar-seminar lain atau sertifikat yang telah diberikan dari pemerintah. Jadi teman-teman layak untuk bisa mengisi berkas ini melalui bersertifikat-sertifikat yang teman-teman dapat. Nah, dan surat pernyataan keabsahan dokumen. Nah, ini teman-teman, bagaimana surat pernyataan keabsahan dokumen nanti kita akan cantumkan di deskripsi video dan nanti kita akan coba cantumkan itu di pendaftaran. Nah, jadi teman-teman jangan lupa tetap ikuti channel ini karena kita akan cantumkan lagi di video berikutnya bagaimana cara pendaftaran. Nah, beasiswa jalur berprestasi. Nah, ini untuk siswa yang berprestasi teman-teman. Nah, pertama ada kartu tanda mahasiswa atau KTM. Bagi kita yang mahasiswa, maka kita bisa mengurus kartu tanda mahasiswa. Jadi, teman-teman bisa mendapatkannya di kampus atau di universitas tertentu. Nah, kurikulum vitae atau CV teman-teman ya. Nah, jadi ini tentang biodata teman-teman.
Artinya ini tentang biodata, profil teman-teman, silakan isi, silakan ketik. Nah, nanti juga kita akan bantu bagaimana contoh biodata bisa kita cantumkan di deskripsi. Jadi teman-teman silakan cek di deskripsi apakah ada atau tidak, tapi kita nanti akan kasih di deskripsi. Bagaimana juga seterusnya teman-teman, yaitu KHS kumulatif teman-teman. Artinya ini kartu hasil studi kumulatif. Artinya mungkin dari hasil semester 1 sampai misalnya semester 5 maka ada kumulatifnya. Maka teman-teman silakan ambil KHS itu, maka silakan kumulatifkannya dan silakan buat dan juga selain dari KHS silakan cantumkan KRS, kartu rencana studi semester terakhir. Misalnya saya semester ini semester 7. Jadi silakan cantumkan kartu rencana studi di semester 7 mata-mata kuliah yang telah dikontrak di semester 7. Seterusnya yang keempat yaitu mahasiswa baru menggunakan scan rapor semester 5 dan nilai UN. Jadi nah ini dia teman-teman, perlu diperhatikan mahasiswa baru, maksudnya mahasiswa yang baru mendaftar di kampus atau di akademik itu atau di universitas itu, maka karena tidak ada nilai IPK yang pernah didapat, maka silakan di-scan nilai rapor semester 5. Artinya di semester 5 silakan di-scan, maka itu yang kita cantumkan untuk berkas di sini. Dan nilai ujian nasional. Jadi semester 5 mungkin ini kelas 3 ya kalau di SMK atau di SMA, dan nilai ujian nasional. Nah, seterusnya sertifikat kegiatan akademik maupun non akademik seperti yang saya katakan di beasiswa untuk SMA, SMK atau MA sederajat tadi teman-teman, sama persisnya juga. Nah, dan surat pernyataan keabsahan dokumen nanti teman-teman silakan cek di deskripsi. Nah, seterusnya teman-teman, bagaimana beasiswa jalur kurang mampu. Nah, pertama-tama persyaratannya adalah KTM lagi, biodata atau kurikulum vitae atau CV, KHS kumulatif dan KHS semester terakhir sama seperti beasiswa jalur berprestasi, dan surat pernyataan penghasilan orang tua gabungan jika dibagi dengan anggota keluarga perorangan kurang dari Rp750.000 per bulan. Nah, jadi silakan buat surat pernyataan penghasilan bahwa yang membuktikan orang tua, maksudnya penghasilan orang tua jika digabungkan dibagi dengan anggota keluarga semua maka kurang dari 750. Nah, silakan teman-teman buat. Nanti kalau kita bisa mampu buat, maka kita cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Silakan dicek di deskripsi. Seterusnya, surat pernyataan menanggung biaya kuliah sendiri dan bekerja sendiri tanpa bantuan orang tua. Maka silakan teman-teman buat surat pernyataan. Jika tidak membuat surat pernyataan penghasilan orang tua gabungan yang dibagi dengan anggota keluarga per orang kurang dari 700.000, bisa juga melalui surat pernyataan bahwa kamu yang mendaftar ini menanggung biaya kuliah sendiri atau bekerja sendiri tanpa bantuan orang tua. Jadi silakan teman-teman pilih salah satu di antara itu yang bisa memudahkannya. Seterusnya, surat pernyataan keabsahan dokumen. Nah, begitu teman-teman. Dan selanjutnya tahapan pendaftaran beasiswa Global Youth Action ini yaitu pendaftaran 10 Oktober sampai 5 Oktober 2020, di mana pertama-tama peserta wajib memahami panduan beasiswa GYA. Dengan download panduan ada di sini www.globalyouthAction.com beasiswa. Nah, dan di situ juga peserta wajib mendaftar melalui situs web www.globalyouth.action.com BGYA, dan di situ ada peserta mengupload berkas administrasi melalui ini situsnya ya teman-teman. Nah, tahap selanjutnya teman-teman, maka silakan di-share dan dikonfirmasi pendaftaran beasiswa GYA. Dan ini wajib. Jadi bagi teman-teman yang telah mendaftar, maka silakan dikonfirmasi melalui follow akun Instagram Global Youth Action dan study back melalui link. Nah, ini link di bawah, dan subscribe channel YouTube Global Youth Action. Nah, jadi teman-teman perlu memperhatikan beberapa tahapan pendaftaran ini teman-teman.
Nah, setelah itu teman-teman, setelah itu peserta melakukan konfirmasi share, poster, bukti follow dan subscribe. Jadi teman-teman melakukan konfirmasi share posternya, teman-teman share poster. Nanti ada poster yang pertama yang saya tunjukkan, maka silakan di share di grup lah, di WA lah, di Facebook lah, atau di Instagram. Silakan di follow dan di subscribe ya, sesuai yang telah disampaikan tadi. Nah, setelah itu, maka silakan WhatsApp ke nomor ini di bawah, ada 2 bagian. Dan untuk mendapatkan dokumen surat pernyataan, silakan hubungi nomor ini di bawah lagi teman-teman. Silakan perhatikan nanti. Dan proses seleksi, nah ini yang penting teman-teman lagi. Proses seleksi yaitu seleksi berkas, pengumuman seleksi berkas 10 November 2020. Seleksi wawancara dipilih dari 30 pendaftar terbaik. Maksudnya itu nanti tergantung mereka, siapa saja yang mereka pilih dari 30 pendaftar terbaik 15 November 2020, dan pengumuman lolos beasiswa GIA 20 November 2020. Nah, oke teman-teman, demikian untuk kali ini untuk beasiswa. Silakan segera mendaftar, yang dimulai sudah 10 Oktober sudah dimulai sampai 5 November 2020. Ayo teman-teman, buruan segera mendaftar. Ini kesempatan yang baik untuk bisa menunjang keuangan kita, untuk menunjang keterampilan kita sebagai mahasiswa, untuk menunjang akademik kita, dan untuk juga membantu orang tua kita. Baik teman-teman, demikian untuk kali ini. Mungkin ada teman-teman yang masih belum paham, belum mengerti, silakan di komen, silakan disampaikan teman-teman, nanti kita akan bantu apa kekurangan dan kelemahan. Bagaimana pendaftarannya teman-teman, silakan dicek di video berikutnya. Oke teman-teman, demikian, sampai jumpa di video berikutnya. Sebelumnya saya ingatkan bahwa untuk kita bisa tetap mengikuti channel ini dan bisa berkembang, silakan dulu subscribe. Kita bantu untuk di subscribe, like, komen, dan share. Demikian, salam dari channel Berkah.